Pernah nggak sih ngerasain jantung deg-degan pas lihat layar portofolio investasi warnanya merah semua? Panik itu wajar banget. Tapi gimana kalau sebenarnya ada caranya? Ada sebuah strategi klasik buat menghadapi semua kekacauan itu dengan kepala dingin. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas cara buat tetap tenang waktu pasar lagi menggila langsung dari resep sang legenda Benjamin Graham. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama-tama, kita bakal lihat langsung gimana rasanya panik lewat sebuah studi kasus pasar yang ambruk. Habis itu, kita bakal kenalan sama tuan pasar buat ngerti psikologi di baliknya. Dari situ kita lanjut bedain apa itu investasi dan apa itu spekulasi. Terus kita bakal bangun perisai pakai konsep margin of safety dan coba cari tahu Anda ini sebenarnya tipe investor yang mana. Terakhir, kita bakal belajar gimana caranya megang kendali penuh atas permainan investasi kita sendiri. Oke, biar kita benar-benar ngerasain apa itu panik, yuk kita lihat sebuah contoh kasus hipotetis. Gimana kalau indeks harga saham gabungan kita, IHSG, tiba-tiba ambruk secara mendadak dan parah banget? Coba bayangin deh, dalam satu hari perdagangan aja, tepatnya tanggal 29 Januari 2026, indeks saham kita anjlok 8%. Itu angka yang gede banget loh. Cukup buat bikin bursa saham menghentikan semua perdagangan saat itu juga. Para ahli pun langsung coba cari tahu, ini kenapa? Menurut Profesor R. Agus Sartono dari UGRM, masalahnya itu bukan sekedar teknis. Bukan, ini jauh lebih dalam. Sebuah krisis kepercayaan pada transparansi pasar modal kita. Dan inilah yang jadi pemicu reaksi berantai kepanikan investor di seluruh dunia. Nah, coba lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Awal Januari, pasar lagi euforia, rekor tertinggi sepanjang masa. Beberapa minggu kemudian, tanggal 29 Januari, pasar hancur lebur dalam sehari. Nggak lama setelah itu, MSCI, lembaga pemeringat gede itu, langsung membekukan penilaiannya. Dan puncaknya, para petinggi bursa dan OJK sampai mengundurkan diri. Kecepatan keruntuhan inilah yang benar-benar bikin semua orang panik. Oke, dari situasi kaos tadi, sekarang kita kenalan yuk sama sebuah konsep legendaris yang bisa bantu kita memahami semua ini. Namanya Tuan Pasar, ciptaan Benjamin Graham. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ternyata nggak melulu soal data ekonomi atau laporan keuangan yang rumit. Jawabannya justru ada di dalam diri kita sendiri, emosi dan psikologi manusia. Jadi, kenalin, ini Tuan Pasar. Anggap aja dia ini partner bisnis Anda, tapi yang moodnya labil banget. Hari ini dia bisa super optimis, euforia, nawarin harga saham setinggi langit. Besoknya dia bisa panik total, ketakutan, dan mau jual sahamnya dengan harga super murah. Dia ini perwujudan dari emosi pasar yang seringkali nggak rasional itu. Terus, gimana cara ngadepin partner yang kayak gini? Nah, kuncinya di sini. Investor cerdas itu nggak ikutan kebawa perasaan sama tuan pasar. Justru sebaliknya, penawaran-penawaran gilanya itu dijadiin peluang. Pas tuan pasar panik dan jual murah-murah, itu saatnya kita beli. Pas dia lagi euforia dan nawarin harga ketinggian, ya itu saatnya kita jual. Kita manfaatin emosinya dia, bukan kita yang dimanfaatin. Sekarang, kita masuk ke salah satu pembeda paling fundamental yang diajarkan Graham. Anda ini sebenarnya lagi main di pasar saham atau lagi berhitung? Paham bedanya ini penting banget buat ngelindungin modal Anda. Definisinya, Graham itu tegas dan jelas banget. Sebuah tindakan itu bisa disebut investasi cuma kalau memenuhi 3 syarat. Ada analisis yang mendalam, ada jaminan keamanan modal, dan ada potensi imbal hasil yang cukup. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, itu bukan investasi, namanya spekulasi. Biar lebih jelas, gini deh. Investor itu fokusnya ke nilai bisnisnya. Pertanyaannya, ini perusahaan bagus nggak? Harganya sekarang wajar nggak buat dibeli dan dipegang lama? Nah, kalau spekulan, fokusnya cuma satu, pergerakan harga. Pertanyaannya, kira-kira besok harga saham ini bakal naik atau turun ya? Beda banget kan cara mikirnya? Dan ini dia, inilah alat paling sakti dari Graham buat ngelindungin kita dari tuan pasar yang emosional itu dan juga dari, kesalahan analisis kita sendiri. Konsepnya itu sebenarnya simple banget tapi luar biasa ampuh. Intinya, cari diskon besar. Dengan beli sesuatu jauh di bawah nilai wajarnya, kita itu kayak ngebangun sebuah bantalan pengaman. Jadi kalaupun ada apa-apa atau prediksi kita meleset, kita masih aman. Nah, ini hebatnya perisai ini. Dia bikin kita nggak perlu jadi peramal super jitu. Dia ngasih kita ruang buat bikin salah, buat ngadepin nasib sial, atau kalau analisis kita ternyata kurang pas. Semakin gede diskon yang kita dapat, semakin tebal perisai kita.
Dan jangan lupa, diversifikasi atau menyebar investasi itu bagian penting dari membangun perisai ini secara keseluruhan. Oke, cukup teorinya. Sekarang mari kita fokus ke Anda. Berdasarkan kerangka Graham, kira-kira Anda ini masuknya ke tipe investor yang mana ya? Defensif atau enterprising? Jadi, ada dua kubu utama nih. Pertama, investor defensif. Mereka ini yang cari ketenangan, nggak punya banyak waktu, jadi pilihannya instrumen yang simple kayak reksadana indeks. Tujuannya dapat hasil yang cukup baik aja, yang penting aman. Di sisi lain, ada investor enterprising. Nah, ini dia si pemburu. Rela ngabisin waktu berjam-jam buat riset, nyari harta karun tersembunyi demi hasil yang di atas rata-rata. Coba deh kita tes kilat 30 detik. Jawab jujur ya, kalau waktu Anda buat investasi itu kurang dari 2 jam seminggu atau Anda gampang cemas lihat harga naik turun tiap hari, kemungkinan besar Anda tim defensif. Tapi kalau Anda bisa dan mau ngabisin 5-10 jam seminggu buat baca laporan dan Anda nyaman punya pendapat yang beda dari orang banyak, kemungkinan Anda tim enterprising. Mengenali diri sendiri itu langkah pertama. Tapi jadi defensif bukan berarti tanpa resiko loh. Justru jebakan terbesarnya itu datang dari psikologis. Rasa bosan karena portofolio adem ayem bisa bikin Anda gatal pengen trading. Atau rasa FOMO, takut ketinggalan kereta pas pasar lagi ngebut naik, bisa bikin Anda ngerusak strategi jangka panjang Anda sendiri. Hati-hati sama jebakan ini. Buat yang enterprising, jebakannya beda lagi. Musuh terbesarnya, terlalu percaya diri. Merasa analisisnya paling benar. Ada juga yang namanya value trap, saham yang kelihatannya murah padahal emang bisnisnya lagi sekarat. Jadi ingat ya, usaha lebih keras itu nggak otomatis menghilangkan resiko. Nah, kita sampai di bagian penutup, dan ini adalah pesan yang paling penting dari semuanya. Pada akhirnya, kuncinya adalah fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Dan inilah intisari dari semua ajaran Graham. Investasi yang cerdas itu bukan soal ngalahin pasar, bukan soal nebak arah market, bukan. Investasi yang cerdas itu soal menguasai diri sendiri. Kita nggak akan pernah bisa ngontrol emosinya tuan pasar, tapi kita bisa 100% mengontrol disiplin kita, cara kita berpikir, dan cara kita bereaksi. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Bagi Anda, tuan pasar itu siapa? Apakah dia pemandu yang emosinya harus Anda ikuti? Atau dia adalah pelayan yang emosinya bisa Anda manfaatkan demi tujuan jangka panjang Anda? Pilihan ada di tangan Anda.